Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kita berjumpa lagi dengan Mas Karebet Channel. Saya Diki Purwandi. Kali ini kita akan bahas lagi sahabat-sahabat sekalian terkait unit 320D dan 320C Caterpillar sahabat-sahabat sekalian. Pasti sangat menarik sekali. Cekidot. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, langsung saja kita bahas, yaitu problemnya kali ini adalah unit ekskavator 320C itu nggak lincah sahabat-sahabat sekalian ya, lambat pergerakannya. Jadi ini sangat mengganggu operasional dari teman-teman operator ya sahabat-sahabat sekalian. Nah sahabat-sahabat sekalian, 320D dan 320C itu punya sistem yang relatif sama sahabat sekalian, khususnya di sistem hidrolik ya. Dia memiliki beberapa signal yang mempengaruhi flow daripada hydraulic system ya sahabat-sahabat sekalian, itu sama. Makanya ketika terjadi problem hidrolik pada unit 320C itu sama dengan 320D untuk cara penyelesaiannya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, awalnya kita akan bahas dulu ya untuk sistem operasi atau cara kerja dari hydraulic system pada 320C dan 30D pada unit kita kali ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita bisa lihat di layar yang saya tampilkan ya. Di sana akan saya perkenalkan dulu nama-nama komponennya ya. Itu ada drive pump dan idler pump, yaitu komponen utama. Dia digerakkan oleh engine ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian di sana ada juga regulator ya, regulator drive pump dan regulator idler pump sahabat-sahabat sekalian. Kemudian di sana juga ada pilot pump. Kemudian dia mengalirkan oli ya, pompa ini mengalirkan oli ke control valve ya sahabat-sahabat sekalian. Nah nanti dari control valve ini baru dia bisa diarahkan ke masing-masing attachment atau silinder ya, ataupun itu travel ya, sehingga terjadilah satu operasional kerja dari unit ekskavator ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita masuk lagi ke yang lebih dalam ya. Jadi pompa kita ini adalah tipenya variable positive displacement pump sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia ini pompanya fix, bukan sentrifugal ya, dia itu fix. Jadi output daripada pompa itu tidak bisa ditahan sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kalau dia ditahan, maka yang terjadi adalah jebol atau pecah ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia harus tetap mengalir, dan yang mengatur aliran itu adalah yang namanya regulator. Di sana ada switch plate ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, switch plate itu yang disimbolkan dengan garis ya, yang mengatur sudut pompa ya sahabat-sahabat sekalian. Nah aliran ini ya itu bisa diatur ya sahabat-sahabat sekalian ya. Apakah dia mau alirannya besar, nanti outputnya adalah nanti dia jadinya unitnya lincah dan cepat kerjanya, atau alirannya lebih kecil, unitnya tidak terlalu lincah. Tapi biasanya kalau unitnya itu tidak terlalu lincah, maka tenaganya akan besar sahabat-sahabat sekalian, karena dia impactnya adalah ketika alirannya itu kecil, maka pressure-nya itu besar sahabat-sahabat sekalian ya. Nah kalau alirannya besar, pressure-nya jadi kecil. Itu adalah hukum alam pada sistem hidrolik sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya ulangi lagi, kalau alirannya besar ya, cepat lincah unitnya, maka tenaganya dia akan lebih kurang atau lebih loyo. Tapi kalau dia lebih lambat untuk unitnya, kelincahannya kurang, maka tenaganya dia lebih besar, karena pressure yang dihasilkan oleh relief valve itu akan lebih besar sahabat-sahabat sekalian. Nah kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita bisa lihat di sana ada regulator ya. Jadi yang mengatur switch plate itu bekerja itu ada regulator sahabat sekalian. Nah sedangkan regulator itu sendiri, masing-masing pompa baik drive dan idler pump itu ada sendiri-sendiri regulatornya, dan dia akan
mendapatkan input dari 3 signal, yaitu yang pertama adalah power shift signal, kemudian negative flow signal, dan cross sensing signal ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, yang pertama kita akan bahas power shift signal ya. Nah, power shift signal itu akan dipengaruhi oleh 5 komponen ya, atau 5 input. Di antaranya adalah engine speed dial ya, rotary switch yang ada di kabin yang untuk menaikkan gas 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian yang kedua adalah engine speed sensor ya, itu yang mengukur kecepatan engine RPM ya pada engine, biasanya dia ada di flywheel. Kemudian idler pump pressure sensor ya, pressure oli hidrolik. Kemudian drive pump pressure sensor. Kemudian monitor di kabin ya sahabat-sahabat sekalian. Maka kelima input inilah yang akan mempengaruhi besar kecilnya power shift signal atau power shift pressure ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, power shift pressure ini dia berasal dari pilot ya, pilot pump, kemudian diolah oleh solenoid, yang mana solenoid ini diatur secara elektrikal oleh mesin controller atau mesin ECM. Nah, inputnya itu adalah kelima daripada segmen ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika inputnya itu naik ya, input signalnya itu naik, maka power shift pressure akan turun sahabat sekalian. Solenoid akan menyeting power shift pressure akan turun dan aliran hidrolik akan naik ya. Kemudian sebaliknya, ketika input signalnya turun, dia akan solenoid power shift akan menaikkan pressure power shift, dan hasilnya aliran hidrolik akan turun karena switch plate-nya itu akan diarahkan ke downstroke ya sahabat sekalian. Nah, contohnya adalah kita bisa ambil satu contoh, yaitu engine speed dial. Ketika engine speed dialnya itu di setting naik, gasnya dinaikkan, maka power shift pressure-nya itu akan turun sahabat sekalian. Tapi output atau impact eksekusinya dia akan menaikkan aliran karena switch plate-nya akan ke arah upstroke ya sahabat sekalian, atau aliran hidrolik tinggi. Kemudian sebaliknya, ketika engine speed dialnya itu diturunkan, maka power shift pressure-nya itu akan naik ya, yang diatur oleh solenoid akan naik menuju ke regulator, akan menghasilkan switch plate itu dia ke arah downstroke atau turun alirannya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian input yang kedua atau signal yang kedua adalah negative flow signal. Nah, negative flow signal ini dihasilkan dari control valve sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada saat unit itu netral ya, hydraulic system itu netral, tidak mengerjakan apapun ya, dia diam saja standby, maka pressure-nya akan tinggi sahabat-sahabat sekalian ya. Dia langsung menuju si pressure negative flow ini langsung akan menuju regulator. Nah, dia akan menurunkan aliran hidrolik. Nah, jadi negative flow ini dia berkebalikan ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau negative flow itu kalau pressure-nya turun, maka aliran hidroliknya naik ya, switch plate-nya akan upstroke. Kalau negative flow-nya naik, maka aliran hidroliknya akan turun. Jadi switch plate-nya akan turun sahabat-sahabat sekalian ya, atau downstroke. Nah, kita bisa lihat di sana ya, ketika joysticknya itu main itu maksudnya dimainkan ya, berarti beroperasi ya, attachmentnya bermain, dia mengambil tanah dan sebagainya, maka negative flow pressure akan turun sahabat sekalian. Nah, turunnya negative flow ini akan menyebabkan switch plate akan upstroke dan dia akan menyebabkan aliran hidrolik naik ya, jadi supply ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sebaliknya, jika joysticknya diem aja netral, tidak kita sentuh ya, dan unitnya pun tidak beroperasi hidroliknya, maka negative flow pressure-nya akan naik sahabat sekalian ya, dan kemudian dia akan berimpact ke switch plate-nya itu akan downstroke, otomatis alirannya akan turun sahabat-sahabat sekalian ya, seperti unit standby aja ya. Kemudian yang ketiga adalah cross sensing sinyal sahabat-sahabat sekalian. Jadi cross sensing sinyal ini adalah gabungan dari dua output hidrolik, idler dan drive pump ya sahabat-sahabat sekalian ya. Dia akan digabungkan dua output itu ya jadi satu. Nah, ini menariknya di sini sahabat sekalian. Ketika salah satu pompanya lemah ya,
turun efisiensinya, maka pressure cross sensing akan turun, jadi source plate-nya akan upstroke sahabat sekalian. Nah, kalau upstroke maka dia akan menaikkan aliran ya. Jadi kalau ada salah satu aja pompanya itu menurun, nggak seimbang, maka alirannya akan bertambah, dia akan mengkompensasi ya. Jadi pompa yang satunya lagi itu akan mengkompensasi pompa yang lain yang lemah sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi demikianlah cara kerja daripada hydraulic system sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian kita langsung masuk ke pembahasan ya. Jadi problemnya adalah hidroliknya lambat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau menemukan hidrolik lambat, maka kita harus mencurigai ya. Yang pertama adalah regulatornya sahabat sekalian, atau area yang mempengaruhi switch plate bekerja. Tapi kalau hidroliknya itu low power atau loyo, maka kita harus curigai yang pertama adalah rally valve-nya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jadi kalau kekuatan itu dia adalah rally valve urusannya, tapi kalau kecepatan urusannya adalah regulator atau switch plate ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini agak sulit sebenarnya untuk melakukan adjustment pada hydraulic system ini ya sahabat-sahabat sekalian ya. Tapi harusnya itu bisa tanpa kita menggunakan ET atau tool-tool yang flowmeter yang dari Trakindo atau dari dealer itu ya sahabat-sahabat sekalian. Coba sahabat-sahabat sekalian, ketika menemukan hidrolik lambat, coba di adjust. Ada adjustment di regulator ya, itu ada dua, ada yang adjustment besar dan adjustment kecil. Kalau yang kecil itu pakai kunci L ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, adjust dulu yang besar ya, adjustment besar di adjust dulu ya. Kalau mau menambah kecepatan itu dikencangkan ya, searah jarum jam ya sahabat sekalian ya. Itu seperempat putaran aja sahabat sekalian ya. Diseimbangkan antara idler dan drive pump sahabat sekalian ya. Gantian seperempat putaran. Kita lihat perubahannya sahabat-sahabat sekalian. Biasanya dia akan berubah, dia akan lebih lincah ketika dikencangkan seperempat putaran ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian setelah itu adjust lagi yang adjustment kecil ya, juga di adjust seperempat putaran sahabat sekalian. Ini dikencangkan seperempat putaran, biasanya dia akan lebih lincah lagi sahabat sekalian ya. Nah, jadi itu kalau misalnya menemukan hidrolik yang lambat ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini salah satu pengalaman, saya dapat kiriman ide dari salah seorang sahabat saya di Samarinda ya. Jadi dia melakukan pengejasan di bagian adjustment ini ya. Itu dia berhasil sahabat-sahabat sekalian untuk membuat 320C nya itu lebih lincah sahabat sekalian ya, dari sebelumnya yang low. Tapi memang problemnya dia kali ini adalah memang regulatornya itu bermasalah sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia ganti regulator ya, dia ganti regulator baru bisa di adjust dengan normal. Kasus sebelum diganti regulator itu nggak bisa di adjust sama sekali sahabat sekalian. Walaupun dia sudah di adjust, dikencengin sampai mentok pun tidak ada perubahan sama sekali. Maka regulatornya diganti dua-duanya ya, baik itu idler dan drive pump diganti, kemudian di adjust, hasilnya bagus ya sahabat-sahabat sekalian setelah dilakukan pengejasan. Iya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, ketika tidak ada perubahan ya pada saat setelah dilakukan pengejasan, coba
lakukan pengejasan pada maksimumnya sahabat-sahabat sekalian ya, maksimum switch plate yaitu ada di kunci L besarnya itu sahabat-sahabat sekalian. Sama coba kita putar sekitar seperempat putaran untuk dikencangkan kalau mau lebih maksimal lagi sahabat-sahabat sekalian ya, sedikit-sedikit aja, jangan langsung banyak, jangan langsung satu putaran, seperempat yang idler, yang drive seperempat. Kita lihat perubahannya, biasanya dia akan lebih lincah lagi sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ada 3 adjustment di sini, coba kita adjust untuk menambah kecepatan atau menambah kelincahan unit, itu dikencangkan seperempat putaran sedikit-sedikit ya, kencangkan seperempat putaran, kemudian dicoba, kemudian kencangkan lagi, biasanya dia akan berubah sahabat sekalian, itu menjadi lebih lincah unitnya ya. Nah kalau kita pakai alat-alat yang dari Solo Agent atau Trakindo, itu dia ada flow meter sahabat sekalian, itu lebih bagus lagi sebenarnya, tapi alatnya pasti sangat mahal. Biasanya rekan-rekan yang di tambang-tambang haji ini nggak punya alatnya ya sahabat-sahabat sekalian ya, makanya kita pakai cara koboi aja atau cara MacGyver ya sahabat-sahabat sekalian, itu biasanya bisa sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya, share pengalaman dan pengetahuan. Terima kasih salah seorang sahabat saya yang sudah mengirimkan ide ini dari Samarinda ya. Beliau berhasil melakukan pengejasan, bisa dipraktekkan ke eksavator 320D atau 320C pada unit-unit yang sahabat-sahabat sekalian miliki ya, ketika mendapatkan problem yang sama, yaitu unitnya nggak lincah atau lambat, apalagi unit-unit yang sudah standby lama gitu kan, udah mati lama kemudian dihidupkan. Nah itu biasanya terjadi hal ini sahabat sekalian ya, ada yang stuck mungkin di regulatornya, minta diganti ya, dikanibalkan dari unit lain baru dia sembuh sahabat-sahabat sekalian. Nah jadi seperti itu, karena di dalamnya itu banyak mechanical valve-nya, ada spool yang cukup rumit ya sahabat sekalian, yang mana kalau kita reseal sendiri itu akan riskan sahabat sekalian, biasanya nggak berhasil sih, karena memang cukup rumit di dalam regulator itu ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat terkait unit 320D dan 320C ya, hydraulic system. Pasti banyak nih teman-teman yang mengalami problem yang sama. Ingat ya, kalau problemnya adalah loyo, maka curigai relief valve-nya. Kalau problemnya itu kurang lincah atau lambat, maka curigailah switch plate atau regulatornya ya sahabat-sahabat sekalian. Tapi kita harus melakukan dulu hal-hal yang sepele dulu, ganti-ganti filternya dulu sahabat-sahabat sekalian ya, isi olinya dulu dilevelkan ya, supaya troubleshooting kita ini bisa sesuai dengan step-step yang sudah ditentukan ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, demikian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.